Sama halnya juga dengan Habib Lutfi sering menasehati untuk tidak menciptakan perpecahan, untuk menjaga kesatuan. Tapi apa sikap Habib Lutfi terhadap Habib Rizik? Ya damai-damai saja, nggak ada yang kita lihat secara serius. Mereka tidak satu frame. Kembali lagi kepada persoalan DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada anekdot para habaib itu takutnya cuma sama tukang cukur. Karena takut rambutnya diambil buat sampel tes DNA. Dan pada hari ini lagi viral bagaimana seorang Habib Kribo di dalam menanggapi persoalan DNA ini sepertinya kurang move on atau kurang baca-baca, atau memang stereotip seluruh habaib sebenarnya ya sama saja. Cuma secara sosial dan politik lagi memerankan perannya masing-masing. Ada yang di kubu Ganjar, ada yang di kubu Prabowo, ada lebih banyak lagi di kubu Anies. Toh pada titik tertentunya mereka nanti akan menjadi satu juga. Ibarat permainan bola, ada yang menjadi kiper, ada yang menjadi back, ada yang menjadi penyerang, sayap kanan dan sayap kiri. Di publik seolah-olah mereka berlawanan, tapi kenyataannya ya cuma omong-omong doang. Ketika Habib Kribo nantang-nantang Bahar Smith, ya cuma omong-omong doang, nggak datengin terus nantang duel atau nantang debat. Sama halnya juga dengan Habib Lutfi sering menasehati untuk tidak menciptakan perpecahan, untuk menjaga kesatuan. Tapi apa sikap Habib Lutfi terhadap Habib Rizik? Ya damai-damai saja, nggak ada yang kita lihat secara serius. Mereka tidak satu frame. Kembali lagi kepada persoalan DNA, sebenarnya dari sisi hukum Islam sudah pernah dibahas di dalam muktamar NU di Donohudan 20 tahun yang lalu. Jadi bisa untuk membatalkan nasab seseorang, tapi tidak bisa untuk mengisbat. Karena isbat dibutuhkan sebuah perkawinan yang sah secara fikih, bukan hanya gennya sama. Jadi anak yang genetiknya sama dengan ayahnya belum tentu itu menjadi anak secara agama, karena pengakuan persoalan anak dan ayah ditentukan dengan sebuah pernikahan yang sah. Tetapi ketika ada seorang yang mengaku sebagai anaknya seseorang, ketika ada masalah, misalkan karena sebuah kecelakaan sehingga terpisah dari kecil, dan pada saatnya dia mengaku punya memori, punya seorang ayah yang dia klaim, maka bisa untuk membantu bahwa dia itu genetikanya sama atau tidak. Tetapi ketika ada orang yang mengaku sebagai anaknya seseorang dan DNA-nya ternyata berbeda, secara otomatis ini batal pengakuannya atau tidak bisa diterima. Itulah bahwa ilmu pengetahuan sudah sangat maju sekali dan kita tidak bisa menolaknya. Mari kita dengar penjelasan secara detail dari Gus Fakih Wirahadiningrat mengenai persoalan DNA ini. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 golongan dari kaum Yahudi internasional. Yang pertama dari garis lurus laki-laki ke 12 putra dari
Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini haplogrupnya J1. Ada kode L860 dan P58. 860 keluarga Israiliyah garis lurus dan P58-nya Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga perempuan-perempuan dari 12 suku ini dikawin oleh etnik lain, ras lain. Yang karena kemudian kalah secara literasi, secara kodifikasi keagamaan, sehingga kemudian membentuk suku bangsa yang keturunan yang memeluk Yahudi. Ini yang kedua. Bisa grup E, bisa I dan lain-lain. R bisa. Kemudian ada lagi yang sama sekali bukan keturunan dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan tadi saya katakan sialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia yang terindikasi dan menurut beberapa pakar sejarah sebagai Yahudi Khazar, yang Yahudi Khazar ini muncul dari golongan haplogrup G yang berdomisili di Kaukasia. Kemudian apakah ini tergesa-gesa atau istilahnya terlalu terburu-buru? Tidak. Karena ilmu genetika itu sudah kokoh 200 tahun silam. Sejak Gregory Mendel, seorang Yahudi kripto, biarawan, itu mengabdikan dirinya menanam ercis atau buncis selama sekian puluh tahun dan meneliti tentang ilmu genetik awal. Kemudian berkembang sampai kemudian James Watson and Crick menemukan ilmu DNA, bisa membaca double helix DNA, bisa mendapatkan kode-kode. Kemudian di era sekarang semua pemetaan DNA sudah sangat komprehensif. Sehingga salah satunya selain ATDNA, YDNA maupun mtDNA itu ada DNA sampah yang dianggap tidak ada gunanya ternyata bisa terpetakan. Nah ini sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang membaca DNA itu adalah ilmu kemarin. Ilmu hari ini adalah melakukan restriksi, rekombinan, melakukan cloning, melakukan sport science, melakukan rekayasa genetik untuk merakit DNA untuk menghindarkan penyakit-penyakit bawaan itu secara genetik. Jadi sudah sangat maju. Membaca DNA ilmu kemarin. Jadi kalau ada yang melakukan tes DNA adalah orang-orang yang tidak saja hidup di hari kemarin, tetapi hidup di abad pertengahan abad ke-8. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian terkait mengenai masalah apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan? Sudah terpetakan. Bahkan di dalam ISOGG, komunitas ilmuwan genetik internasional, Bani Alawi ini disebut Saddah Hadramut, nah, itu berbeda gitu. Ini sudah terpetakan sebagai suatu subbangsa sendiri. Di dalam pemetaan dari beberapa proyek genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri, ada Doron Behar Project, Avutaino Project, bahkan di Family Tree DNA yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Brent Grisman, itu Ba'alawi di dunia ini sudah terpetakan berhaplogrup G dengan kode-kode haplotype-nya masing-masing. Pertanyaannya apakah Ba'alawi di Indonesia? Semuanya Ba'alawi ini juga masih harus dikaji. Karena apa? Ada beberapa sampel yang masyhur sebagai Ba'alawi ternyata setelah dites DNA bukan bagian dari Ba'alawi. Dan kita memahami bahwa di era kolonial untuk menjadi warga elit yang mendapatkan fasilitas Belanda, banyak yang memba'alawikan dirinya agar menjadi warga kelas atas di bawah kelas ras kulit putih Belanda, mendapatkan fasilitas dari kolonial. Dan ini bisa diuji, bisa di tracing nanti ketika Ba'alawi kita harapkan mau terbuka untuk ikut proyek bersama meneliti secara genetik mereka. Apakah mereka benar Ba'alawi sesuai dengan keluarga besar Ba'alawi yang telah terpetakan secara internasional di Yaman sana, ataukah mereka adalah orang-orang yang bukan Ba'alawi tapi di-Ba'alawikan, disesatkan menjadi Ba'alawi padahal dia adalah Trah Nusantara asli, atau mungkin justru Trah Sayyid asli. Karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencopet marga-marga asli milik keluarga Nabi, seperti bin Yahya itu ada, Al-Hasani, Basaiban, As-Saiban itu ada, Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari
Al-Jilani Al-Hasani, Asgaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak ke Ba'alawi, tapi marga ini benar-benar dirampok, ditopet oleh Ba'alawi. Demikian, terima kasih. Oke, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika ada seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya memiliki hak untuk menanyakan apakah pengakuannya itu benar atau tidak, karena ini menyangkut masalah agama, menyangkut ada konsekuensi kita untuk menghormati dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tentunya standar ilmu pengetahuan, bukan dengan doktrin-doktrin seperti para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dibatalkan oleh tesis kajian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan dari unsur kesejarahan Ubaidillah dan Alwi, bahkan sampai Faqih Muqaddam, tidak ada satupun catatan sejarah yang menulis tentang keberadaan mereka. Ada setelah abad ke-10 Hijrah, dan ini rentang waktunya 550 tahun dari kehidupan Ubaidillah. Seorang Habib Sakron mengaku sebagai keturunannya Ubaidillah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kehidupan ini akan terbentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga siapapun yang menolaknya secara otomatis akan tertabrak dan akan menjadi puing-puing sampah sejarah. Bersiaplah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.